Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Selasa 22 April 2025. Kita kembali berjumpa di pagi hari ini untuk melihat bagaimana dinamika dunia keuangan, ya, dunia investasi. Ada beberapa instrumen yang akan kita review dan akan kita analisakan, tentu tidak lepas dari isu yang saat ini sedang berjalan, yang sedang hangat, masih berkaitan dengan perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang semakin lama bukan makin meredup, bukan makin melemah, melembut, ya, tetapi makin kencang, makin panas. Kita lihat dulu dari beberapa saham dunia, ya. Mungkin teman-teman sudah banyak membaca, banyak melihat, ya, di kondisi pasar saham dunia satu pekan terakhir masih mengindikasikan tanda-tanda merah, ya. Beberapa perusahaan besar dunia, ada Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, Amazon, dan lain-lain, masih mengalami fase penurunan yang signifikan, ya, sehingga tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian dunia. Di sisi lain, dari sisi komoditas, kita melihat mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia komoditas, emas, minyak, silver, dan mungkin yang lain, kita bisa lebih lega sedikit, ya, karena ada tanda, ada sinyal mulai menghijau di satu pekan terakhir. Nah, sebelum kita masuk di analisa yang lain untuk hari ini, kita akan melihat satu hari kemarin yang sudah kita lihat, kita analisakan bersama-sama. Diawali dari XAUUSD. XAUUSD kemarin berada titik tertingginya. Satu pagi hari kemarin kita melihat pergerakan awal sudah menunjukkan kekuatan bullish yang luar biasa. Berada di titik tertingginya masih dilewati, kita tandai dengan area warna ungu di sana, ya. Area warna ungu adalah area tertinggi sepanjang sejarah sebelum di tahun-tahun sebelumnya, bahkan yang kemarin adalah harga yang paling tinggi. Sehingga kita menandai ini sebagai area uji bullishnya, ya, menjadi resisten. Saat harga mendekati area di sini, tidak ada kekuatan momentum signifikan dari bullish, maka kita perkirakan akan kembali terkoreksi. Ya, perhatikan syarat yang kita sampaikan kemarin, jadi harus dipahami secara utuh, harus didengarkan secara lengkap biar tidak salah di dalam memahami. Jadi kita menandai ini adalah area resisten tertingginya, kita hanya akan mengambil peluang-peluang ketika dia betul-betul break di sana atau bahkan mulai ada konfirmasi koreksi, ya. Sehingga tidak serta-merta langsung menempatkan posisinya ketika berada di titik yang sangat rawan ini. Ya, kita bisa ambil lebih tinggi sedikit dari area ini untuk memastikan atau meyakinkan kita bahwa kekuatan bullish betul-betul sudah melewati level psikologisnya, sehingga berpeluang akan berlanjut. Sehingga kalau berada ditutup di atasnya, maka kita bisa menempatkan posisi buy, apakah langsung ganti candle langsung kita ambil posisi, atau kita menempatkan di pending di atasnya, itu adalah bagian dari pilihan masing-masing untuk menempatkan entry point-nya. Nah, kebetulan saya menempatkan posisi di 3377.04. 3377.04. Kemudian sempat koreksi dan ternyata bergerak naik mendekati. Ya, kalau kita berbicara dengan target yang sudah kita tarik ini, target itu sudah lebih dari 800, ya, 8 poin lebih.
Sehingga kalau kita, ya mungkin ada sebagian yang 700 sekian ya, 700 sekian mendekati 800. Tapi tentu ini kalau kita eh, jadikan sebagai aturan yang sudah kita buat, menjadi catatan histori kita, target kita sebenarnya hanya di antara 5 sampai 7 poin ya, tetapi kondisi-kondisi tertentu kita bisa lebih tingkatkan seiring dengan momentum, seiring dengan range yang cukup panjang di sana. Isu juga menjadi pengaruh. Sehingga ketika kita melihat ini sudah bahkan 8 poin ya, tentunya walaupun belum tersentuh mungkin kita bisa amankan, bisa selamatkan dulu. Bagaimana jika ternyata mungkin kita tidak pasang targetnya dan tiba-tiba berbalik ya. Yang kita lakukan adalah membatasi resiko. Di mana kita batasi resiko dari titik entry ya, kita bisa batasi resiko itu di 3 poin, 4 poin, 5 poin silahkan. Andaikan kita membatasi di 4 poin, maka sampai di titik terendah pun kita masih bisa meminimalisir. Nah, setelah kita ternyata balik misalnya, maka yang kita lakukan adalah menerapkan batasan resiko. Dan berikutnya ketika sudah betul-betul merah ini dimakan, dihabisi oleh bullish, artinya titik tertinggi ini menjadi ujian berikutnya yang ini berpeluang akan kembali dilewati ya. Jadi harus betul-betul kita jeli melihatnya. Kalau sudah ini dilewati, maka yang berlaku adalah kekuatan bullish itu kembali akan dominan lagi. Kita perkirakan ketika naik itu bahkan bisa sampai di titik 3.400 sekian, area jenuh kita tandai 3.400 sekian. Ya, meskipun dalam perhitungan kita bisa saja lebih tinggi, tetapi ini adalah batasan yang paling ideal yang kita tandai di sana. Jadi dari terendah tertingginya masih realistis, masuk akal. Nah, kalau kita lihat perkembangan berikutnya malam bahkan sampai di titik tertingginya, sampai di titik jenuhnya, sempat bergerak naik lagi tapi datar, sudah mulai datar, mudah sampai pagi ganti candle, ya masih ada naik tapi tidak terlalu signifikan ya. Intinya area ini adalah area yang kita harus betul-betul hati-hati, harus waspada di 3.400 di sana. Setidaknya kalau kita sudah mengikuti dari awal, tetap kita bisa mendapatkan profit maksimumnya. Simulasi kita adalah kalau dia break maka akan naik kemudian koreksi. Perhatikan ketika naik ada koreksi. Sehingga ini kalau udah naik kemudian koreksi kecil ini sudah terpenuhi. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kembali naik karena trennya naik. Sekalipun dia koreksi, maka tentu berpeluang juga akan bergerak naik. Karena memang trennya kuat sekali naik dari sisi teknikal, dari sisi fundamental belum ada titik temu antara dua kekuatan raksasa ekonomi dunia itu. Sehingga di emas ini menjadi incaran, menjadi instrumen yang diburu oleh investor untuk mencadangkan, untuk mengantisipasi dan keamanan dana mereka. Kemudian kita coba melihat di satu instrumen yang lain ya. Kita coba lihat di instrumen yang lain. Kita coba di Bitcoin ya, kita lihat di Bitcoin. Tadi sudah kita sebutkan tadi minyak. Minyak juga mengalami kenaikan, minyak juga mulai merangkak naik ya, sekalipun ada koreksi tapi ada mulai pergerakan menghijau. Kemudian dari Bitcoin tadi ya, kita coba lihat Bitcoin ya. Bitcoin kemarin kita perkirakan masih akan bergerak naik dengan simulasinya. Perhatikan di bagian bawah karena Bitcoin kemarin pergerakannya begini ya. Jadi
ketika bergerak naik sudah tinggi, maka kita perkirakan akan koreksi kecil, habis itu naik lagi ya. Koreksi baru habis itu naik lagi. Sehingga posisi buy-nya kita tempatkan cukup tinggi di 87509. Targetnya di 88506 dan 89555. Untuk posisi sell-nya kita menempatkan berada di bawah support warna oranye di bawah ini. Nah, ketika koreksi tentu kita harus betul-betul melihat apakah melewati atau tidak. Melewati ini nanti juga kita amati lagi. Di sebelah bawahnya lagi ada support yang kuat lagi. Maka kita harus lihat seperti apa pola yang terbentuk di sana. Sehingga nanti struktur itu akan ketemu setelah ada kekuatan yang lebih signifikan, misalkan begini. Nah, tentu nanti akan berpengaruh terhadap kekuatan bearish. Karena pergerakannya hanya berada di atas atau berada di kisaran support dan tidak bisa break, artinya ini hanya retest, selebihnya kembali naik. Dari sisi kecenderungan masih bergerak naik ya, satu posisi meskipun tidak bisa maksimum tapi kita dapat. Kemudian di instrumen yang lain ya, kita lihat euro. Euro kemarin di satu hari kemarin kita perkirakan juga masih akan koreksi dan setelah itu kembali bergerak naik karena tren ini masih bergerak naik. Trennya masih naik. Namun kita akan menguji di level resistennya. Ya, perhatikan di sisi resisten kita tandai warna oranye di sana. Sehingga kalau dia ditembus lebih signifikan, maka kembali berpeluang akan naik. Kita tempatkan buy-nya di atas area resistennya di 1.14977 dengan target 1.15256 dan yang kedua adalah 1.15547. Kebetulan ini rally sampai pada target yang kedua ya, sehingga satu hari kemarin di euro kita maksimum. Kemudian kita lihat di pound sterling ya, di pound sterling kalau kita amati pound sterling ya, dari historinya pound sterling ini masih berada di tren naik sama ya, sehingga kita simulasikan kalau dia memantul berada di area uji bullishnya, maka kita uji di area bearishnya atau di area uji bearish berada di area supportnya. Kemudian kalau di situ tidak mampu dilewati akan kembali bergerak naik. Nah, kenyataannya berada di area bullishnya, di area uji bullish ternyata dilewati dengan signifikan. Momentumnya luar biasa. Sehingga berpeluang bergerak naik ya. Saya menempatkan buy-nya lebih dekat di 1.33693 dengan target di kisaran 4 poin ya, 400 sekian di 1.34112 dan itu tercapai dengan baik ya. Tidak butuh perlawanan signifikan, dia langsung pada targetnya. Mungkin itu yang bisa kita review dulu, selebihnya teman-teman yang kemarin sudah menganalisakan dan mungkin masih belum bisa menerapkan dengan baik, silakan banyak dipelajari lagi, banyak dilatih dan banyak dilakukan review lagi ya. Kemudian kita akan kembali untuk memetakan lagi ya satu hari ke depan. Sekarang ini berada di titik tertinggi lagi. Kemarin di hari sebelumnya sempat bergerak naik tertinggi, kemudian naik lagi. Apakah hari ini akan terus bergerak naik? Tentu kita sudah sering sampaikan jauh-jauhnya ya, bahkan 3.500 pun bisa tercapai dan ini mendekati. Sudah peluang itu sebenarnya sudah paling dekat di sini. Karena harga sudah mencapai 3.450 dan untuk sampai ke 3.500 tidaklah terlalu sulit karena masih cukup dekat. Nah, pertanyaannya ada petunjuk tidak sana? Jawabannya sangat ada dan itu sangat berpeluang. Kemudian bagaimana dengan kekuatan bearish atau koreksi ya? Kekuatan bearish saat ini masih belum ada, belum muncul. Sehingga fokus kita ke buy ya, fokus kita ke buy. Teman-teman yang punya strategi misalnya koreksi, silahkan tunggu koreksi, kemudian kita baru mengambil posisi buy setelah munculnya bullish lagi. Jadi banyak strategi, banyak teknik yang bisa diambil selama itu bisa menguntungkan, selama itu nyaman dipakai, maka pakai saja ya.
Kalau saya simulasikan ya seperti ini kira-kira. Berada di titik tertingginya akan mencoba nanti koreksi, ya. Kemudian untuk daily range hari ini kita akan perkirakan seperti beberapa hari yang terdekat saja, seperti yang hari-hari sebelumnya. Sehingga kalau koreksi maksimal berada di harga di sini, berada mendekati support dan resisten, ya. Support karena yang sebelumnya menjadi resisten menjadi support, kemudian support menjadi resisten. Kita uji di sana nanti bagaimana dengan kekuatan bearishnya. Kalau dia mampu maka akan kembali turun, ya. Kemudian kalau tidak mampu dia akan kembali bergerak seiring dengan tren yang ada. Apakah akan koreksi? Belum tentu. Lihat kekuatannya, lihat petunjuknya, lihat tanda yang ada di sana. Selama tidak ada petunjuk yang kuat, selama tidak terkonfirmasi, maka tentu jangan melawan arah market. Kita lebih baik ikuti arah tren yang paling dominan, itu yang paling selamat, paling aman, dan paling menguntungkan. Apakah kita harus menempatkan di atasnya di situ? Tidak harus. Teman-teman punya banyak strategi. Boleh nanti tunggu koreksi sekali lagi, boleh nanti tunggu break juga boleh, boleh pending juga boleh, silakan. Nah, karena ini belum terbentuk di candle-candle berikutnya, kita mensimulasikan di awal, maka bagi saya menempatkan dulu di koreksi. Ya, tidak masalah nanti walaupun kita naik, kita tempatkan juga untuk posisi buy di sana. Ya, kita perbesar candlenya biar kelihatan. Nah, karena satu candle sebelumnya ini cukup panjang, kita ambil posisi sell-nya berada di bawah sumbu yang sekarang berjalan, ya. Kira-kira panjang, ya, terlalu panjang. Kita ambil yang agak mendekat saja karena jaraknya juga mempengaruhi nanti, ya. Oke, biar kita lebih yakin, ya, tentu karena pergerakan dan range-nya panjang, kita akan menempatkan posisi sell itu di 3439.20, ya, 3439.20. Kemudian targetnya kita tempatkan cukup dekat, ya, 3430 karena ini range-nya panjang sekali. Kita menempatkan target di kita perbesar dulu biar kelihatan. Oke, target 9 poin saja masih terlalu kecil, ya, karena range-nya memang panjang. Namun kita tetap disiplin dengan target yang sudah kita hitung biar kita nanti tetap bisa konsisten, ya. Target kita tempatkan di 343017. Kemudian berikutnya kita tempatkan di 34, ya, 3421 poin sekian, ya. Ini target yang kedua. Ya, tidak usah muluk-muluk, yang penting bisa konsisten, sangat luar biasa. Di 3421.05, kenapa kita tidak mentargetkan sekaligus berada di level psikologisnya, ya. Kita sekali lagi mengambil potensi yang cukup realistis dan itu sudah cukup banyak untuk target kita, bahkan target harian kita. Kemudian untuk area jenuh kita perkirakan maksimum kalau dia bergerak turun, maksimum berada di kisaran 3366, ya. Area jenuh jual, berada di 3366 poin sekian, ya. Hati-hati berada di wilayah ini, ya. Sekalipun nanti juga kita mesti perhatikan juga di area-area penolakan, ya, kita tetap menjadi catatan nantinya, ya. Kita tandai untuk area ujinya. Kemudian
berada di sisi atas ya, di sisi atasnya kita juga akan menempatkan posisi buy-nya. Oke, kita tandai di atas karena trennya cukup kuat ya, bukan cukup lagi tapi sangat kuat. Namun kita perlu memperhatikan dari sisi jarak ya. Kita akan agak naikkan. Ya, untuk posisi buy kita menempatkan di 3465 ya. Posisi buy kita tempatkan 3465,83 ya, 3465,83 dengan target nanti yang terdekat. Targetnya berada di 3474. Targetnya berada di 3474 poin sekian. Ya, kita tetap konsisten dengan maksimum 8 poin saja. Oke. Kemudian target yang berikutnya kita tempatkan kalau misalkan belum ada petunjuk, belum ada momentum untuk pembalikan atau untuk koreksi, kita bisa menempatkan target berikutnya di 3474,67. Kemudian di target yang kedua kita menempatkan di 3483,06, kira-kira di sana ya. Ini bukan harus berada di situ enggak ya, karena penempatan posisi adalah subjektif berdasarkan satu pengamatan kriteria dan stylenya. Nah, ini tidak bisa dijadikan serta-merta menjadi signal yang harus diikuti serta-merta dan harus buy harus naik, sell harus turun ya, tidak seperti ya. Karena trading itu kembali ke pemegangnya. Tidak bisa kita hanya percaya pada omongan orang atau yang disampaikan orang lain. Kita boleh mendengarkan, tetapi kembali lagi harus punya prinsip, punya dasar, punya aturan main sendiri. Baik, untuk posisi area jenuh. Area jenuh beli sekarang ya, area jenuh beli kita perkirakan bisa maksimal nanti di 3.500 sekian ya. Oke, kita perkirakan untuk area jenuh di 3.507. Area jenuh beli ya, 3.507 poin sekian. Jadi nanti berada di wilayah-wilayah seperti ini kita bisa lebih berhati-hati, lebih fokus di petunjuk dan signal yang ada ya. Jangan pernah melawan ketika belum ada petunjuk yang signifikan dan konfirmasinya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk analisa hari ini. Kita akan nanti sampaikan untuk komoditas atau instrumen yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa maksimal hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.